Di sini mu aksen 2 itu adalah EX kuadrat ya, sama dengan ini kalau mu aksen X-nya adalah sigma XI per N, maka ini adalah sigma XI kuadrat per N. I-nya 1 sampai N. Nah, selanjutnya di sini dalam distribusi normal ya, dalam distribusi normal, karena di sini ada dua parameter mu dan sigma kuadrat, dan dulu ya waktu kita belajar untuk menentukan EX dan EX kuadrat ya, mencari min dan variansi itu, kita tentu ada proses mencari EX kuadrat. Nah, untuk distribusi normal ini di pembuktian teorema itu ya, nanti bisa dibuka catatannya pertemuan keberapa 4 kalau tidak salah ya, itu EX kuadrat dari distribusi normal itu adalah mu kuadrat ya, mu kuadrat ditambah sigma kuadrat ya, sama dengan sigma XI kuadrat per N, I-nya 1 sampai N. Nah, nanti di sini kita akan menemukan persamaan keduanya ya. Ini kalau tadi sebagai persamaan 1, maka itu kan sebagai persamaan 2 ya. Ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua. Ya, ini kan kalau dijabarkan menjadi apa ini? Bukan dijabarkan ya. Ini menjadi mu aksen 2 itu adalah ya sama ya, sebelum diubah menjadi sigma X kuadrat. Sebagai persamaan 2 ya. Nah, tadi karena dua parameter itu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini sebenarnya dari sini nanti kita sudah ketemu ini ya, untuk mu-nya sudah ketemu bahwa mu topi sama dengan X bar. Sekarang kan PR kita adalah tinggal yang kedua, yaitu kita nanti akan mencari di sini. Proses yang kedua nanti kita harus mencari mu variansi bahwa sigma kuadrat ya itu nanti harus sama dengan 1/n sigma XI min X bar sigma min XI kuadrat ya. Nanti kita harus ke arah sini ya, ke arah sigma kuadrat topi ya. Sigma kuadrat topi sama dengan 1/n sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ini kita dalam rangka ke sana. Nah, kemudian setelah kita sampai pada sini ya, mu kuadrat dikurangi sigma kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat, I-nya 1 sampai N dibagi N. Kemudian kita pindah ruas ya. Ini saya ubah menjadi 1/n saja, 1/n sigma XI, I-nya 1 sampai N dikurangi mu kuadrat, seperti itu ya. Kemudian sini sama dengan 1/n sigma XI kuadrat ya, I-nya 1 sampai N. Dari persamaan 1 kita memperoleh mu-nya itu adalah X bar kuadrat ya. Kita rekayasa sedemikian rupa sehingga nanti apa yang kita target ini tercapai ya. Ini. Nah, di sini kita akan mengubah memodifikasi menjadi bentuk yang lain ya. Ini sigma X bar ini akan kita ubah menjadi kita tambahi N per N seperti itu ya. Nah, sehingga nanti
akan menjadi bentuk seperti ini, sehingga nanti si N ini coba kita keluarkan. Ini tidak mengubah nilai ya, N per N sama dengan 1. Jadi menjadi 1 per N sigma XI, I-nya 1 sampai N dikurangi N X bar kuadrat. Ya. Nah, setelah itu di sini kita akan merekayasa lagi ya si ini, si min N X kuadrat ini menjadi 1 per N sigma XI, I-nya 1 sampai N gitu ya, dikurangi 2 N X bar ditambah N X bar kuadrat ini ya. Jadi ini kita modifikasi menjadi seperti ini ya. Jadi modifikasi ini tentu tanpa mengubah nilai ya, tanpa mengubah nilai. Nah, ada lagi yang kemudian nanti kita rekayasa ya. Nah, ini si X bar yang depan ini kita rekayasa lagi sehingga nanti menjadi 1 per N sigma XI, I-nya 1 sampai N min 2N ya. X bar yang 1 tetap, X bar yang 1 kita ubah menjadi sigma per N. Ini kan X barnya kan kuadrat ya, sehingga yang 1 masih bertahan, yang 1 kita ubah menjadi sigma XI per N, I-nya 1 sampai N ditambah N X bar kuadrat. Nah, sehingga di sini bisa kita terangkan dengan ini ya, sehingga menjadi ya 1 per N sigma XI, I-nya 1 sampai N kurangi 2X bar sigma XI, I-nya 1 sampai N ditambah N X bar kuadrat. Nah, ini bentuk ini sama saja dengan bentuk bagaimana apa? 1 per N ada yang sebelum ke sana kita bisa mengeluarkan sigmanya ya. Kita bisa mengeluarkan sigmanya kita keluarkan, ini menjadi XI, ini masih ada kuadratnya ya, ada kuadratnya enggak? Oh, dari tadi kuadratnya ketinggalan nih ya, dari tadi kuadratnya ketinggalan ya, kuadrat dikurangi 2 X bar XI ya, ditambah N, anak ini kesanta berarti kalau dalam bentuk sigmanya kita keluarkan ya menjadi sigma X bar kuadrat saja begitu ya. Nah, ini sama saja dengan bentuk apa? XI min X bar kuadrat ya kan. XI kuadratnya di mana? Kuadratnya di luar ya. XI kuadrat itu kan, XI kuadrat sigma XI min X bar kuadrat sama dengan XI kuadrat dikurangi 2X bar XI X bar atau 2X bar XI ya, sama saja, ditambah X bar kuadrat ya. Nah, ini sepertinya sudah seperti yang kita targetkan, ini sama dengan ini ya. Nah, sehingga di sini kita sudah kita peroleh apa? Mu topi dan sigma topi, sigma kuadrat topi ya. Jadi ini adalah untuk distribusi normal. Jadi distribusi normal nanti kita melewati dua proses ya, karena ada 2 parameter ya. Dengan mu aksen 1 kita sama dengan M1 dan mu aksen 2 kita sama dengan M2 ya. Seperti itulah proses dengan metode momen. Jadi proses metode momen itu lebih
pendek ya prosesnya, tapi ada teorema-teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya, yaitu kita sudah harus tahu nilai EX dari suatu distribusi ya, EX dari suatu distribusi dan EX kuadrat dari suatu EX kuadrat dan EX dari distribusi sesuatu. Oh, ini ada ralat ini kok tiba-tiba ada binomial ini. Ini adalah normal ya. Ya, normal. Kalau binomial tadi kan sudah kita bahas di awal ya. Nah, binomial itu adalah ini. Ya, binomial ini. Kemudian, ini apa tadi? Normal ya. Kemudian yang sebelumnya adalah tentang distribusi eksponensial ya. Saya kira itu untuk metode metode estimasi. Ada satu lagi metode yang lain yaitu namanya estimator Bayes ya. Nanti kalau di sini kita akan dengan menggunakan hitung-hitungan. Baik,